Teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit mengenai kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Karena dari dulu kasusnya tidak pernah usai dan tidak pernah selesai. Seperti yang kita lihat di awal video tadi, bahwa Indonesia memiliki ragam budaya, suku, ras, agama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebebasan beragama. Karena di Indonesia, kebebasan beragama masih menjadi masalah utama dalam keberagaman. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan hasil laporan kasus kebebasan beragama dan keyakinan atau KKBB periode Januari-Maret 2017. Hasilnya, kasus terkait kebebasan beragama meningkat, ada 11 kasus baru. Dan juga Jawa Barat merupakan daerah paling tinggi tingkat pelanggaran kasus. KKBB Komisioner Komnas HAM M. Kadun menyatakan Komnas HAM bekerja lebih keras dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Ia pun meminta semua masyarakat untuk membantu hal itu. Komnas HAM juga akan menegur kementerian atau aparat negara yang tidak mengambil tindakan jika ada pelanggaran KBB di suatu daerah. Nah, berikut kita mendengarkan pendapat dari Ketua Komnas HAM. Kira harus dihentikan itu hate speech itu, karena hate speech itu ya selain memang tidak sesuai dengan norma hak asasi manusia dan itu dilarang, penggunaan ajaran agama untuk menyebarkan permusuhan, kebencian, provokasi atas kekerasan itu pelanggaran HAM, itu tidak boleh. Karena apa? Karena memang hate speech itu bibit awal dari konflik kekerasan, dan konflik kekerasan atas nama agama itu biasanya cepat sekali meledak dan daya rusaknya itu besar sekali. Jadi memang kita harus serius bersama-sama seluruh bangsa ini untuk melawan hate speech, melawan ujaran kebencian. Kasus yang terjadi selama pelaksanaan pilkada di luar DKI? 11 itu. Di luar 11 itu. Jadi kami mencatat ada 11 kasus. Ini 6 kasus yang sudah dilaporkan secara resmi ke Komnas HAM dan sudah ada registrasi pengaduannya. Itu terkait dengan pengaduan dari warga Jamaah Ahmadiyah Kota Banjar terkait dengan nggak kunjung dicabutnya larangan pembekuan aktivitas Ahmadiyah di sana. Kemudian dari pengurus gereja Al-Masih di Ngentak, Sayegan, di mana itu, Pak? Yogyakarta. Ya, itu juga bermasalah terkait dengan pengurusan IMB. Nah, teman-teman, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia tidak pernah luput dari masalah kebebasan beragama. Jadi, siapakah yang harus disalahkan? Apakah ini salah pemerintah atau pihak berwajib? Sebenarnya itu semua bukan salah pemerintah maupun pihak berwajib, tapi kita sebagai umat manusia yang menganut agama-agama tertentu. Ini adalah pertama kalinya Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. Setara Institut menemukan 34 peristiwa pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan di Jawa Timur. Ayo, kita sebagai umat yang beragama harus meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama kita agar masalah yang ada di Indonesia ini tidak akan bertambah lagi. Kasus-kasus sebelumnya sangat sungguh meningkat. Bagaimanakah cara kita mengatasinya? Pastinya dengan rasa toleransi yang tinggi dan tidak memprovokasi sesama kita untuk membenci setiap agama-agama lain.